air heksagonal. Ini menurut Wikipedia. Nah, biasanya, sebentar ya, ini saya baca ya. Ini saya ambil data dari Quora. Saya bacain ya teman-teman ya. Lalu kalau ada yang berkata bahwa air di botol itu punya struktur heksagonal. Heksagonal seperti apa yang dimaksudkan? Bagaimana bisa bergerak kalau strukturnya heksagonal? Ini yang saya bilang nggak logis. Jadi struktur heksagonal baru bisa dicapai kalau molekulnya sulit bergerak dan kaku. Itulah air di fase padat. Artinya wujud nyata dari air heksagonal itu adalah padatan es batu. Semua es batu yang bening di kulkas itu kristalnya heksagonal. Jadi gini teman-teman ya. Kalau Anda ditawarin sama sales jualnya air heksagonal, atau ada sales yang nawarin ada satu alat yang bulat-bulat bening-bening gitu kayak kaca, dicemplungin ke dalam air, tunggu beberapa saat atau beberapa jam, nanti katanya atau klaimnya mengatakan nanti airnya bisa berubah menjadi heksagonal. Nah, kalau menurut Quora ini nggak mungkin, nggak logis, nggak make sense. Karena segala sesuatu, molekul kalau mau jadi heksagonal, dia harus bentuknya padat, alias Anda nggak perlu beli air heksagonal, Anda nggak perlu beli alat yang bisa mengubah air jadi heksagonal. Anda nggak perlu itu. Anda cukup masukin air minum Anda, masukin ke dalam kulkas yang bagian atas. Nah, ketika masuk dan bagian atas kan itu membuat apapun jadi beku kan, jadi es kan. Nah, ketika jadi es, strukturnya udah heksagonal kok. Jadi Anda nggak perlu kayak beli-beli air heksagonal atau alat yang bisa mengubah airnya jadi heksagonal. Dan sebenarnya air yang berubah jadi heksagonal itu nggak ada manfaatnya juga, teman-teman. Ya, cuma hanya bentuk molekulnya aja yang berubah. Itu pun menurut Quora ini harus bentuknya padat, gitu ya. Oke. Perbedaannya ialah air heksagonal itu es batu yang wujudnya padatan, sedangkan air putih biasa itu wujudnya cairan. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, sudah ada saintis yang menjelaskan, bahkan ada uji lab-nya, sama sekali nggak ada bedanya dengan air biasa, sama persis. Jangan tertipu jika mereka menyebutkan nama penulis. Nah, ini selalu digadang-gadangkan lah. Ya, namanya Dokter Masaru Emoto. Jadi kalau orang yang atau sales yang jualan heksagonal, ini selalu nih si Dokter Masaru Emoto yang dari Jepang, ini selalu dibilang, ini kata Dokter Masaru Emoto, kalau di daerah A, B, C, D segala macam itu kenapa bisa berkhasiat karena mengandung karena strukturnya heksagonal gitu. Gitu ya. Kita baca lagi ya. Dia ini seorang penulis buku The True Power of Water, tapi bukunya adalah fiktif, enggak ilmiah atau fabricated fact. Ya, latar belakang dari Masaru Emoto, ia memperoleh gelar doktoralnya dalam bidang pengobatan alternatif, bukan bidang sains. Ya, dia nggak pernah mempublikasikan jurnal ilmiah mengenai air dimanapun. Ya, makanya sales-sales tuh banyak dikembangkan tuh. Ya, jadinya melebar kemana-mana. Semua bukti-bukti yang disajikan di dalam buku The True Power of Water terbukti palsu dan tidak dapat diuji ulang oleh saintis di seluruh dunia. Kalau di kalangan peneliti air di Jepang, namanya nggak ada, nyaris nggak berbekas karena seluruhnya nonsens, nggak masuk akal. Jadi jelas ya, air heksagonal itu adalah es batu yang kalian punya di kulkas. Oke, nggak ada bedanya dengan air biasa ketika telah meleleh sama persis. Nggak lebih sehat, tidak juga lebih baik. Oke, siapakah dia? Nah ini Dokter Masaru Emoto. Ya, jadi dia yang meneliti kalau air, ya, di sekitar air itu ada jenis musik yang berbeda, maka struktur air, ya, atau molekul air itu bisa berubah. Ya, contoh nih kalau dengerin airnya ada di setelin musik Mozart berubah kayak gini, setelin musiknya John Lennon kayak begini, ya. Kalau heavy metal misalnya rock metal gitu ya, kayak begini berantakan nggak beraturan ya. Nah, kita lihat ya. Masaru Emoto itu siapa? Ya, ini saya ambil aja dari Wikipedia. Lahir 22 Juli 1943. Saya singkat aja ya. Oh, ini orang Jepang. Nah, Emoto juga menemukan bahwa partikel air, kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya. Ya itu tadi. Jadi kalau style musik yang indah-indah, style musik yang positif, atau mungkin ada kata-kata yang positif, nah air tersebut bisa berubah menjadi lebih indah dan mengagumkan. Jadi strukturnya. Misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek bla 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 lah ya. Ini kepotong. Nah, singkat cerita lagi, Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi lebih indah dan mengagumkan apabila bla bla bla. Nah, lebih dari 2.000 buah foto kristal air terdapat di dalam buku Messages from Water yang dikarangnya sebagai pembuktian kesimpulannya, sehingga hal ini berpeluang menjadi suatu terobosan dalam meyakini keajaiban alam. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa, dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut. Sampai sekarang, Emoto dan karyanya masih dianggap kontroversi. Ernest Brown dari Swiss telah mencoba dalam lab-nya metode pembuatan foto kristal seperti yang diungkapkan oleh Emoto. Sayangnya, hasil tersebut tidak dapat direproduksi kembali, walaupun dalam kondisi percobaan yang sama. Gitu ya. Jadi hanya berubah strukturnya. Kalau di sekitarnya ada reaksi positif, maka strukturnya jadi lebih bagus. Kalau di sekitarnya negatif, jadi nanti struktur airnya itu jadi
bisa jadi berubah negatif. Itu aja. Jadi nggak ada manfaat sama sekali, cuman hanya perbedaan seperti itu aja, teman-teman. Ya, bahkan tadi sekali lagi ya, di Wikipedia mengatakan air heksagonal adalah marketing scam. Gitu ya. Jadi kalau ada unsur-unsur bisa lebih sehat, bisa lebih apa-apa, itu sebenarnya lebih ke efek placebo ya atau sugesti aja sih, teman-teman.